Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi para mahasiswa Prodi Perhotelan di mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah Finance Management atau Manajemen Keuangan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih terkait dengan konteks manajemen keuangan perhotelan, yaitu menghitung tarif kamar. Ya, ini adalah materi ke-10 dan ini termasuk salah satu materi penghujung sebelum minggu depan kita masuk ke materi yang terakhir. Baik, jadi terkait dengan tarif kamar, ya. Jadi kalau kalian ya itu mengamati ya di Semarang ya banyak hotel atau mungkin di tempat asal kalian kalau misalnya kalian luar Semarang ya itu ada hotel yang bintang satu, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 ya kadang ada yang menetapkan ya tarifnya itu dipajang di depan hotelnya ya baik modelnya menggunakan banner ya atau mungkin menggunakan lampu-lampu itu ya lampu-lampu petunjuk bahwa rate hari ini 200.000 per malam terus bergerak-bergerak begitu ya. Nah, kalau kalian ya belajar ilmu manajemen keuangan dan sebagai calon pekerja dan manajer di sana, ya seharusnya kalian sejak sekarang itu bertanya-tanya bahwa ini gimana sih caranya hotel ini menetapkan tarifnya gitu loh. Dalam artian faktor-faktor apa aja sih yang membuat kenapa hotel ini rate-nya per malam 200.000 flat semuanya. Tapi ada hotel yang meskipun mungkin hotel melati bintang satu gitu itu kok ada ini ya standarnya seperti eh, double bed ya double room ya atau mungkin single bed kok bisa ada tarifnya beda-beda. Nah, itu gimana sih cara mereka tuh menentukan tarifnya? Ya. Nah, itu kita akan belajar di sini ya. Dan cara pengelola hotel menetapkan tarif kamar hotelnya itu akan menentukan bila mana hotel nantinya itu mampu mencapai tujuan keuangannya atau tidak. Ya, kan tujuan keuangan itu adalah memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau ownernya. Dan itu dicerminkan dengan kita punya laba berapa dan berapa yang bisa dibagikan. Itu kan nanti, ya kan? Cuma ya untuk bisa mencapai dividen, kemudian kita bisa trace back ke laba, kan yang namanya laba itu kan terjadi karena kita bisa menjual lebih tinggi ketimbang biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, berarti kita harus memperhatikan tarif kamar hotel kita itu akan berdampak pada penjualan semakin tinggi apa semakin rendah. Nah, oleh karena itu kita punya dua kemungkinan. Dalam artian kemungkinan yang istilahnya kita takutkan ya. Yang pertama, kalau misalnya kita terlalu tinggi tarifnya, ya, misalnya bagi kita mungkin ini cocok kok, tapi masalahnya kan yang namanya harga itu kan yang akan menerima kan pelanggan, ya kan, bukan kita yang menentukan ya kan. Nah, kalau misalnya bagi pelanggan, wah ini kok tarif hotelnya kok terlalu tinggi ya. Nah, pelanggan kan bisa ragu karena wah ini hotelnya hotel bintang 3. Kalau yang standar aja kok katanya 350.000. Padahal tempat-tempat lain mungkin ya yang agak jauh dari pusat kota gitu ya, mungkin sekitar 270, 80 apa 300 gitu. Kok di sini kok lebih ini ya, lebih mahal 50.000 ya meskipun dekat dengan kota ya. Nah, gitu loh. Nah, terus pelanggan akan mikir-mikir, 50.000 ini mending tak terima aku nginep di sini, apa aku mungkin agak mojok pinggir kota, yang penting aku dapat harga yang lebih murah. Karena kan pelanggan itu kan pasti akan berpikir bahwa ini kira-kira aku uang 350.000 ini cocok nggak sih dengan kepuasan nginap ya dan first class hotel yang bisa dia dapatkan. Soalnya kan tamu itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada tamu yang memang untuk traveling, traveling pun intinya hotel hanya dipakai buat tempat tidur doang. Ada apa namanya pelanggan ya atau tamu yang bagi mereka hotel itu bukan sekedar tempat menginap, tapi tempat untuk menikmati fasilitasnya seperti gym, spa, kamar apa namanya kolam renang gitu. Ada juga tipe tamu hotel yang dia mungkin 2 hari atau 3 hari akan lebih banyak di hotel terus. Tetapi mungkin sifatnya itu adalah seperti ikut seminar, ikut konvensi. Nah, itu kan bagi mereka kan tipe-tipe tarif itu kan akan menjadi hal yang istilahnya itu bagi mereka akan dipikir-pikir. Ya,
Nah, kalau takutnya kalau terlalu tinggi itu ya pelanggan akan ragu, dan kalau ragu bisa tidak memilih hotel kita. Nah, tapi masalahnya kalau terlalu rendah tarifnya, memang nanti akan banyak sekali yang datang. Occupancy rate mungkin bisa sampai 90 sampai 100%, ya bahkan menolak-nolak apa namanya tamu yang datang. Ya, namun ya kalau margin keuntungannya saja itu tipis, meskipun dikalikan dengan occupancy rate 100%, itu bisa saja mengakibatkan potensi penjualannya itu tidak dapat dimaksimalkan dalam kuantifikasi atau angka-angka penjualan yang pantas. Ya, dan inilah yang menyebabkan kenapa kok materi ini itu harus dipelajari. Karena dalam menentukan tarif, sebisa mungkin kita tidak bergantung pada metode-metode yang amatiran, tapi metode-metode yang matematis dan penuh pertimbangan ilmiah manajerial. Seperti itu. Nah, kita di sini bisa melihat ya, ini adalah tipe-tipe metode menghitung tarif kamar hotel yang biasanya, ya ini tidak saya tulis. Metode menghitung tarif kamar hotel yang biasanya itu digunakan oleh orang-orang yang, ya saya tidak tahu ya, dalam artian tuh terlalu malas untuk menghitung matematikanya, atau mungkin dia tidak mendapatkan background manajemen hotel yang bagus, atau mungkin dia benar-benar lupa ilmunya, teorinya manajemen hotel, kemudian dia langsung menggunakan salah satu dari metode ini. Ya, ya ini ada banyak ya, misalnya intuitif, trial dan error, rate cutting, high rate, kompetitif, dan rule of thumb. Ya, nah coba kita bahas satu persatu ini gimana ini ya. Misalnya, metode intuitif, namanya aja intuitif, berarti berdasarkan intuisi. Dalam artian, pengelola hotel cukup menganggap bahwa tarif kamar yang tetap ditetapkannya itu merupakan tarif yang tepat. Masalahnya siapa yang bisa menjamin kalau ini tarif yang tepat? Karena kelemahan dari metode ini ya tergantung manajernya kan. Dia intuisinya tepat apa tidak gitu loh. Ya kalau intuisinya tepat, kalau enggak gimana? Karena kita sengaja mengabaikan pengetahuan bisnis seperti biaya-biaya yang kita tanggung, target laba kita, tarif kamar pada umumnya, terus kompetisi yang ada itu apa sangat ketat atau tidak, dan kondisi pasar yang ada apakah sedang bergairah atau lesu, daya beli masyarakat tuh sedang tinggi apa sedang turun. Kita tuh benar-benar mengabaikan faktor-faktor bisnis yang ilmiah, kita intuisi aja ya. Dan kelemahan yang kedua adalah tarif yang dibebankan itu tidak ada kaitannya dengan laba. Dalam artian mungkin nih perusahaan hotel, pengelola hotel ini itu tidak, bahkan sejak awal tidak punya yang namanya target laba, dan itu benar-benar amatiran sekali ya. Kalau sampai misalnya kalian kerja di hotel dan kemudian dipasrai untuk menentukan tarif kamar dan hanya sekedar intuitif, ya itu artinya buat apa kuliah gitu loh. Ya, ini adalah metode yang paling amatiran dan bagi para investor ini paling menyebalkan gitu loh. Ya. Terus kemudian metode trial dan error. Nah, ini juga termasuk ya. Termasuk dalam artian tuh kayak menjadikan gitu loh, dalam artian tuh tarif kamar ya itu dinaikkan diturunkan untuk melihat pengaruhnya pada penjualan dan laba. Lagi kan tambah 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 setting lagi kalau yang ini gitu loh. Dalam artian tuh apa ya? Lalu tujuan kamu itu ya itu tuh memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Dengan cara apa? Dividen. Dividen dari mana? Laba. Laba dari mana? Penjualan. Lah kok buat investor kok coba-coba? Ya, kalau dipecat modal sopo gitu ya makanya gitu. Ya tak? Ya. Nah, oleh karena itu kelemahan dari metode ini adalah yang mengabaikan faktor lain seperti tadi, intuitif. Kondisi ekonomi, kompetisi yang turut mempengaruhi laba itu wis diabaikke wae. Jadi ini sama-sama amatir banget, amatir dan ini keterlaluan. Kalau misalnya pengelola hotel ini adalah pengelola hotel yang listing di bursa saham, itu sangat-sangat amatiran. Lebih baik dipecat saja. Ya, selain bikin sebel investor, ya pelanggan itu juga jadi bingung karena mereka kan jadi seolah jadi kelinci percobaan saat periode retesting ya. Jadi dua dua metode yang awal ini kalau bisa ya ini jangan dipakai ya, itu sangat-sangat amatiran, tidak mencerminkan seseorang yang sudah kuliah ya di prodi perhotelan belajar manajemen keuangan ya, jangan ya.
Terus ada yang namanya metode rate cutting. Ini terjadi apabila tarif diturunkan di bawah harga kompetisi. Nah, ketika tarifnya sengaja diturunkan di bawah harga kompetisi, itu mungkin sudah mempertimbangkan pilihan bisnis. Ya, misalnya mungkin hotelnya hotel baru, sehingga muncul ada yang namanya soft opening. Soft opening terus bilang bahwa rate biasanya sekian, dibikin sama dengan kompetisi yang lain, ya kompetitor yang lain. Terus dicoret jret. Terus habis itu misalnya 250.000 jret dicoret jadi 200.000 khusus soft opening untuk bulan ini lah, seperti itu. Ya, at least ya meskipun caranya itu rada-rada amatir juga, tapi ketika mempertimbangkan kompetisi atau tarif gitu, ya at least udah bisa rada-rada mikir logis lah gampangannya gitu loh. Ya, cuma tetap aja ini bukan tipe-tipe apa manajer yang sudah belajar di prodi perhotelan gitu loh. Ya, karena ada tiga kelemahan. Yang pertama adalah berisiko kalau kita itu menurunkan di bawah harga kompetisi tapi kita ngabaikan biaya. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, ya, di bagian analis impas ya. Kalau misalnya biaya variabel ternyata lebih tinggi daripada tarif, berarti kan bisa aja minus bahkan sebelum dikurangi dengan biaya tetap. Nah, bisa aja ruginya bisa tumpeh-tumpeh. Maka dari itu, nomor satu, ya, kelemahan nomor satu ini biasanya dibatasi dengan cara mungkin cukup untuk 1 bulan saja. Misalnya soft opening 1 bulan, habis itu kembali ke normal. Biasanya seperti itu, ya. Terus kemudian yang kedua, harus memastikan penurunan tarif dikompensasi dengan tambahan penjualan kamar yang naik pesat. Ya, jadi kebijakan menurunkan tarif itu juga harus didorong dengan ya kerjanya orang salesman dan media-media pemasaran supaya benar-benar tepat sasaran sehingga target market yang dituju itu mau untuk nginep di tempat kita. Entah itu target market di kota yang sama, dari luar kota, atau mungkin dari luar negeri. Seperti itu. Ya, jadi nggak serta-merta nurunin tarif langsung banyak orang tertarik. Nggak akan. Ya, nurunin tarif tapi kalau nggak ada orang yang tahu gimana? Ya kan bahaya gitu loh ya. Maka harus dikompensasi dengan manajemen pemasaran yang juga bagus. Dan yang ketiga, ya, karena kita itu pada dasar seperti meniru kompetitor kemudian kita nurunin harga di bawah, maka ada resiko terjadi perang tarif harga dengan kompetitor. Ya, apabila strategi ini berhasil kita lakukan di hotel kita. Nah, kalau misalnya hotel kita berhasil, banyak sekali yang masuk, kita laba, kan kompetitor akan lihat. Dan kompetitor pasti akan cari-cari alasan supaya bisa menurunkan tarifnya di bawah kita lagi. Nah, dilalah kalau misalnya mereka itu adalah hotel lama, perusahaan lama yang punya ketahanan modal. Lah kita hotel baru. Ya, hotel baru yang ketahanan modalnya aja belum ada, baru bisa laba sekali, laba ditahannya baru bisa deng. Nah, kalau gitu gimana? Artinya kan seperti kayak war of attrition, ya, seperti kayak perang dunia kedua. Kayaknya Jepang tuh yang menang-menang, tapi habis itu yang menang siapa? Amerika. Kenapa? Sumber dayanya lebih tinggi daripada punya Jepang. Sama dengan kita, ya. Kita sumber dayanya baru sebulan untung. Nah, kemudian yang itunya, wah ini nggak bisa dibiarkan nih, hotel kurang ajar nih, memakan pangsa pasarku. Yo kita perang tarif. Tak, turunkan tarifku lebih dalam daripada kamu supaya kamu nanti besok mati gitu ya. Itu makanya ya Adlan itu berisiko lah gampangannya gitu ya. Terus kemudian metode high rate, jadi kalau tadi kan cut rate itu kan lebih rendah, nah sekarang kalau high rate itu lebih tinggi daripada kompetitor. Ya, ini kelemahannya adalah ya kalau misalnya kita lebih tinggi dari kompetitor, kita secara operasional dan SDM ya itu harus mampu untuk mewujudkan ekspektasi pelanggan. Ya, apalagi kalau misalnya orang pemasaran ya, manajemen pemasaran itu sudah ngiklan dengan menunjukkan faktor-faktor seperti kualitas lebih baik. Maka hati-hati kalau misalnya kamu ngomongnya begini ternyata SDM dan operasionalmu itu tidak mampu. Kalau tidak mampu, mereka kecewa. Kalau kecewa, ya, mereka menyadari bahwa tarif tinggi itu tidak sepadan dengan kualitas yang diterima. Sehingga mereka mungkin cukup sekali terus kapok. Kemudian mereka memilih hotel lain yang stabil. Ya, stabil dalam arti itu tarifnya segini dan pelayanannya ya emang segini gitu loh. Mereka tahu gitu. Ya, itu tentang high rate. Terus kemudian metode yang lain yaitu metode kompetitif. Metode kompetitif itu menyandingkan tarif hotel kita dengan tarif hotel lain.
Kemudian melakukan diferensiasi pada faktor seperti lokasi, suasana, dan faktor non-tarif lainnya. Ya, ini ada keuntungan, ada kelemahannya. Ya, misalnya keuntungannya adalah menjamin bahwa kita itu tidak akan melakukan yang namanya metode rate cutting yang menyebabkan penurunan laba sehingga menjamin stabilitas pasar dalam jangka pendek. Nah, kelemahannya adalah karena kita harus melakukan diferensiasi, seringkali kita kan harus mengeluarkan biaya yang lebih. Ya, biaya yang lebih untuk kalau misalnya lokasi, suasana gitu ya. Berarti itu kan dekorasinya, konsep ruangannya, atau konsep apa namanya kafenya, kolam renangnya, ruangan seminarnya, konvensinya atau gimana. Ya, sehingga kelemahannya adalah kalau kita terlalu fokus pada diferensiasi, kita kadang-kadang bisa abai dengan yang namanya biaya. Ya, dan karena itulah bisa juga menyebabkan penurunan laba juga. Jadi memang ini lebih bagus ya, lebih bagus. Dalam artian kalau memang lupa-lupa ya, lupa caranya ngitung, lupa caranya melakukan apa penentuan tarif kamar secara ilmiah, ya cara paling gampang adalah ATM, ya amati, tiru, modifikasi. Jadi kompetitif ini sebenarnya metode ATM, ngamati kompetitor, kemudian tiru kompetitor, tapi kemudian kita modifikasi ya supaya meskipun harga kita sama dengan kompetitor tapi pelanggan lebih puas. Kalau pelanggan lebih puas, pelanggan akan kelak di masa depan akan melakukan ya ini apa namanya pemesanan kamar lagi seperti itu. Kemudian metode rule of thumb, ya rule of thumb dalam artian tuh kayak udahlah pakai ini aja gitu. Dan ini kalau dalam konteks ini disebut juga sebagai pendekatan 1/1000. Maksudnya apa ini? Dalam artian gini, prinsipnya adalah setiap Rp1.000 yang keluar untuk investasi pada bangunan, ya, maka harus dibebankan tarif kamar sebesar Rp1 dengan harapan investasinya benar-benar menguntungkan. Contohnya misalnya ya, total investasi bangunan hotel dengan 250 kamar itu adalah 4 miliar. Jadi bangun gedung hotel misalnya apa 10 tingkat gitu ya, masing-masing tingkat 25, jadi kan 250 kamar. Itu butuh dana 4 miliar. Nah, berarti ya, maka rata-rata investasi per kamar kan sama dengan 16 juta, ya kan? 4 miliar dibagi 250 sama dengan 16 juta. Jadi per kamar itu biayanya adalah 16 juta. Oke. Nah, bila menggunakan pendekatan ini, maka tarif rata-rata per kamar itu kan adalah 16.000. Kenapa? Karena 16 juta dibagi Rp1.000 kali Rp1. Sehingga diharapkan minimum tarif rata-ratanya adalah 16.000. Ini sekedar contoh ya, karena nggak ada kan yang namanya tarif rata-rata per kamar sekarang 16.000, ya kan? Ya, dan ini pun juga investasi bangun hotel nggak mungkin 4 miliar, nggak mungkin ya. Ini bisa 10 kali lipatnya, 20 kali lipatnya bisa. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, tadi adalah metode penghitungan penentuan tarif kamar yang ya amatir atau istilahnya gampang banget ya. Dalam artian kamu nggak usah kuliah ya, cukup tanya Google, tanya kanan kiri caranya gimana. Nah, kayak gitu ya. Tapi sebenarnya yang namanya metode menghitung tarif yang benar ya itu harus kita pelajari di mata kuliah ini. Karena penentuan tarif kamar hotel yang secara tepat itu merupakan alat pemasaran juga yang dapat secara efektif digunakan untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, yang menjadi dilema di sini adalah bagaimana menentukan keseimbangan antara tarif dan laba. Karena di slide tadi, slide awal-awal, kita kan dilemanya adalah ini apa ya, kemahalan nggak ya tarif kayak gini? Terus, oh kalau tarif ini kemurahan nggak ya? Lah gitu loh. Ya itu kan jadi dilema kita. Ya, nah tapi prinsipnya adalah ya sebenarnya kita sudah belajar di materi yang lalu. Kan tarif impas, berarti kan kita punya target laba dan kita punya target penjualan. Oleh karena itu, tarif itu hanya dapat ditetapkan setelah pihak manajemen telah dapat mempertimbangkan pengaruhnya pada laba. Nah, paling tidak ketika menghitung tarif itu ada yang namanya tarif jangka panjang dan tarif jangka pendek. Ya, dalam artian tarif jangka panjang itu ya istilahnya tergantung penawaran dan permintaan pasar secara tahunan. Stabil naik, stabil turun atau stabil sideways kayak gitu. Dan ada tarif jangka pendek, di mana tarif jangka pendek itu banyak sekali faktornya, faktor yang pertimbangannya.
Ya, misalnya elastisitas permintaan, struktur biayanya gimana sekarang ini, terus kompetisinya gimana, kemudian apakah kita punya diferensiasi produk atau tidak. Ya, seperti itu. Dalam artian gambarnya seperti ini. Misalnya kita punya hotel ya, misalnya cuma satu jenis kamar doang, dan itu misalnya rate-nya 250.000. Nah, itu berlaku nyaris sepanjang tahun. Nah, berarti itu tarif jangka panjang. Tetapi mungkin pada saat-saat liburan gitu ya, misalnya wah naikin dong, jadi misal 350.000 gitu misalnya. Atau mungkin kalau pas sepi-sepi, wah masukin jadi 200.000 gitu. Nah, itu kan tarif jangka pendek. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Karena mungkin hanya berlaku untuk ya pada minggu-minggu ramai atau minggu-minggu sepi atau bulan-bulan ramai atau bulan-bulan sepi seperti itu. Ya. Jadi paham ya ininya ya, kenapa kok ada tarif jangka panjang dan tarif jangka pendek. Tapi dua-duanya harus ditentukan gitu loh. Oke, terkait dengan tarif jangka panjang, penjelasannya dikit aja ya. Bahwa intinya yang terjadi di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran supply. Dalam artian ya, tarif ditentukan dengan mempertimbangkan tujuan keuangan jangka panjang. Ya, seperti ya penjualan yang memaksimumkan laba, berarti kan kaitannya dengan minggu lalu, ya kan? Terus return on investment-nya maunya gimana? Berarti kan tergantung ownernya kan. Ownernya standarnya gimana? Ya kita tanya dia dong gitu loh. Kemudian profitabilitasnya gimana? Dan juga kita juga mempertimbangkan pertumbuhan bisnis untuk model baru atau kalau misalnya kita udah lama berarti kita kepentingannya adalah menjaga atau meningkatkan market share atau pangsa pasar di misalnya wilayah lokal atau bahkan nasional seperti itu ya. Nah, kalau untuk tarif jangka pendek atau yang disebut sebagai short run atau tactical pricing ya, itu intinya adalah hotel itu juga membutuhkan kebijakan penentuan tarif jangka pendek untuk memperoleh keuntungan pada suatu situasi yang terjadi dari hari ke hari. Seperti ini. Ya, misalnya tiba-tiba kompetitor kok tiba-tiba menyesuaikan tarif, ya mungkin naik langsung loh. Kok dia naik ya? Aku tak naik juga deh gitu loh. Misalnya gitu. Ya. Terus kemudian penyesuaian tarif juga karena ada kompetitor baru. Ya, misalnya kompetitor ada tiba-tiba satu hotel nongol del gitu. Waduh, siapa tuh? Ya, terus kita lihat, wah dia peringkatnya sama dengan kita nih, hotel bintang 3 nih. Dia berapa tarifnya? Tarifnya 300.000. Waduh, nah kayak gitu. Berarti mungkin untuk bisa misalnya kita 350.000, dia 300.000, kalian bilang, waduh kok dia gitu ya? Udah daripada kita apa kesaing apa apa ya, dimakan pangsa pasarnya dalam jangka pendek, mending kita samain 300.000 aja deh gitu loh. Ya itu kan ini kan kompetisi kan istilahnya gitu loh. Ya. Kemudian kemungkinan memberikan potongan harga kepada grup pelanggan. Ya di sini bukan tamu lagi tapi pelanggan. Jadi intinya ini orang ya, sekelompok orang ini entah mereka saling kenal apa tidak ya. Kok mereka sering sekali ya ke sini ya. Yuk kita kasih ini aja deh, potongan harga khusus buat dia supaya dia makin puas gitu loh. Terus dia karena makin puas ngerekomendasiin ke banyak temennya lagi gitu. Terus kemudian kenaikan tarif untuk mengkompensasi terjadi kenaikan biaya. Ya, contoh paling gampang ya tahun ini misalnya ya. Kemarin kan nggak ada apa namanya nggak ada pemasukan, tapi biaya-biaya variabel seperti gaji karyawan tuh naik terus kemudian kalau dipecat kok ya kasihan, ya wes dibikin aja dirumahkan atau mungkin ada shift-shiftan aja gitu. Dan kemudian tarifnya diturunkan sampai minimum nggak rugi gitu lah. Kayak gitu. Ya, terus kemudian penyesuaian tarif untuk dapat mencapai segmen pasar baru. Kemudian juga ada pemberian potongan harga pada off season untuk menarik pelanggan, serta penawaran tarif promosi khusus. Jadi banyak sekali alasannya. Ya, alasannya bisa banyak sekali dan itu bisa terjadi dari hari ke hari. Entah itu direncanakan, ya mungkin beberapa bulan sebelumnya sudah direncanakan, atau mendadak gitu loh. Tergantung kondisi dan situasi. Maka disebut sebagai tarif jangka pendek, karena tergantung sikon jangka pendek. Nah, misalnya ya ada faktor yang namanya elastis permintaan. Dalam artian gini, elastis itu kan kalau kamu apa namanya tahu ya karet ya karet. Ya karet kan disebut elastis gitu loh. Kenapa? Wah bisa melar. Tapi kadang-kadang kalau terlalu melar gimana? Bisa putus juga kan. Dalam artian, wah merek karet ini lebih elastis ketimbang merek karet ini. Nah seperti itu. Nah, terus apa yang disebut elastis? Elastis itu kan istilahnya kan dalam artian itu kan longgar ya kan longgar. Dalam artian ini juga kalau ada kaitannya dengan supply and demand, permintaan dan penawaran ya. Kita juga bisa melihat apakah konsumen itu ya, itu permintaannya itu elastis atau tidak. Ya. Tidak elastis itu di sini sebutannya adalah inelastis. Nah, permintaan ya, sebuah permintaan dari pelanggan itu disebut sebagai permintaan yang elastis bila
terjadi perubahan besar dari segi permintaan pelanggan sebagai akibat dari perubahan kecil pada tarif. Ya, entah tarifnya naik atau turun. Nanti biasanya terjadi pada hari-hari kerja biasa. Kenapa, Pak? Ya karena gini, ya hari-hari kerja biasa itu kan berarti kan bukan hari libur gitu loh. Ya, kalau hari libur, kalau misalnya bukan hari libur, siapa yang kira-kira nginep di hotel? Ya mungkin orang-orang yang dinas kerja, ya kan? Orang yang dinas kerja pasti kan akan dikasih budget dari perusahaannya. Nih budgetmu segini, cari kamar hotel di kota ini, ya. Yang penting kamu nginep di sana, tidur, kemudian kamu di sana pemasaran atau gimana kan begitu kan istilahnya kan, ya. Lah artinya kan berarti pelanggan itu kan akan sangat sensitif gitu loh. Sensitif terhadap naik turunnya tarif sekecil apapun. Nah, itu namanya elastis. Ya, artinya orang-orang yang dinas kerja itu pada hari kerja biasa, kalau nyari kamar hotel itu pasti permintaannya elastis. Ya pasti akan lihat, beda 10.000, 20.000 aja bakal dia titeni. Ya, seperti itu. Terus kemudian kalau elastis itu gimana, Pak? Ya, elastis itu kebalikannya. Bahwa terjadi perubahan kecil dari segi permintaan akibat dari perubahan besar pada tarif. Dalam artian mau tarifnya dinaikkan 100.000 gitu ya, itu tetap aja penuh. Bahkan masih nolak-nolak pelanggan. Ya, lah biasanya hal itu terjadi pada saat apa? Ya terjadi pada saat hari-hari misalnya libur panjang, ya, atau libur hari raya, ya, atau libur akhir tahun, ya. Libur akhir tahun pun ada dua ya, akhir tahun pergantian tahun gitu, atau akhir tahun ajaran akademik. Ya, kita kan Indonesia kan akhir tahun akademik kan biasanya kan sekitar Juli Agustus kan. Nah, Juli Agustus kan termasuk hari-hari yang sibuk, bulan-bulan sibuk. Nah, itu biasanya permintaannya inelastis. Kita naikkan harga agak tinggi dikit aja deh gitu loh. Masih ada yang mau. Kita naikin dikit lagi ke atas lagi, masih ada yang mau. Karena apa? Semuanya juga berlaku seperti itu, ikut-ikutan gitu jadinya. Ya, sementara orang-orang wes rapat dulu yang penting bisa liburan bareng keluarga. Wah, itu. Ya, jadi kayak gitu-gitu tuh kadang ini harus disesuaikan. Ya, kan makanya ada istilah peak season ya kan dan juga ada istilah low season seperti itu. Kalau peak season biasanya tipe permintaannya inelastis sehingga kita boleh naikin rada tinggi-tinggi gitu lah gitu loh. Tapi kalau low season gitu ya, hari-hari kerja biasa, itu permintaannya pasti elastis. Jadi jangan sekali-kali berani ya, sekali-sekali berani untuk naikkan tarif. Kalau perlu tarifnya diturunkan karena semakin turun ya, itu semakin happy pelanggan. Ya, dapat tempat yang lebih murah dan kita juga happy karena apa? Occupancy rate-nya tercapai seperti itu. Ya. Tapi elastisitas permintaan itu dapat juga dipengaruhi oleh ketersediaan produk substitusi. Dalam artian banyak sedikitnya kompetitor dan kebiasaan pelanggan. Dalam artian kalau kita itu benar-benar memberikan servis yang bagus gitu ya kepada sebuah pelanggan, mungkin pelanggan kunci gitu ya, maka customer habits ini itu dapat menciptakan yang namanya brand loyalties. Yang namanya brand loyalties itu juga akan berdampak kepada yaitu apa promosi word apa mouth to mouth ya. Artinya promosi dari mulut ke mulut gitu. Nah, kemudian ada juga faktor yang disebut sebagai struktur biaya. Dalam artian ketika kita naikkan atau turunkan tarif secara jangka pendek, kita harus lihat juga struktur biayanya. Karena gini, karena maksudnya adalah gini, kita itu harus benar-benar memisahkan secara akurat mana biaya variabel dan mana biaya tetap. Ya, berarti kan ada kaitannya dengan materi analisis impas yang lalu. Karena syaratnya analisis impas yang lalu adalah laporan laba rugi itu harus sudah dibagi secara akurat. Mana biaya variabel, mana biaya tetap. Gitu. Nah, tapi kata kuncinya di sini ya adalah ya, bila suatu hotel memiliki struktur biaya di mana biaya tetapnya ya itu relatif lebih tinggi ketimbang biaya variabelnya, maka laba hotel tersebut itu akan sangat rentan ya atau kurang stabil terhadap kenaikan atau penurunan tingkat hunian. Ya, ini sekali lagi ada kaitannya dengan materi yang lalu. Kan kita tahu bahwa penjualan dikurangi biaya variabel sama dengan contribution margin, ya kan? Contribution margin dikurangi biaya tetap sama dengan laba atau rugi. Nah, tapi kalau biaya tetapnya sejak awal itu lebih tinggi ketimbang biaya variabel, ya, maka kita jangan sampai terjebak. Terjebak dalam artian tuh, wah kita biaya variabelnya segini doang, yaudah kita turun aja tarifnya.
Ya, mungkin masih contribution marginnya masih ada positif, tapi kalau contribution marginnya lebih kecil daripada bi tetap, jo piye, ya kan? Maka ini ada sedikit apa namanya sedikit jebakan gitu loh. Ya, maka sekali lagi materi ini itu harus dipahami bersama-sama dengan analisis impas di minggu lalu. Kemudian ada faktor yang namanya kompetisi. Ya, karena faktanya ya sangat sedikit hotel yang dapat beroperasi bisnis dalam kondisi monopolistik ya, seperti hotel atau resort ya yang memiliki akses eksklusif misalnya ke daerah unik ya atau wilayah pantai atau semacamnya. Ya, artinya benar-benar eksklusif banget ya. Nah, kalau misalnya hotel atau resort tersebut itu memiliki kondisi monopolistik seperti di atas, ya maka hotel bisa agak leluasa menentukan tarifnya. Ya oleh karena itu kalian jangan heran ya kalau misalnya kok di luar negeri kok banyak sekali ya hotel-hotel yang harganya itu nauzubillah mahal banget. Bahkan mungkin di beberapa daerah gitu ya, mungkin di Bali atau mungkin di apa namanya tujuan-tujuan wisata yang apa maritim gitu ya. Kamu pergi ke sana terus kamu bilang, semalam berapa? Wah, semalam di tempat yang kecil aja 1 sampai 2 juta. Nauzubillah mahal banget. Nah kan kayak gitu karena mereka tuh punya kondisi monopolistik gitu loh ya. Namun itu kan tipe-tipe apa ya hotel-hotel yang nggak banyak gitu loh. Karena kebanyakan hotel tuh beroperasi pada situasi kompetisi murni sehingga tarif cenderung sangat kompetitif. Ya misalnya mana? Ya misalnya Jogja misalnya ya. Paling dekat kita kan Jogja. Ya mau itu dekat dengan Malioboro apa namanya agak jauh daripada Malioboro karena jaraknya itu cenderung jaraknya cenderung sempit kan sempit ya pendek ya dari satu posisi ke posisi lain dan banyak sekali hotel yang ada di situ ya yang masing-masing hotel dengan tingkat bintang yang sama itu cenderung selisih harganya itu podo wae biasanya ya seperti itu. Kemudian ada faktor yang namanya diferensiasi produk. Ya, dengan berfokus pada strength dan weakness internal perusahaan, seorang manajer hotel sebenarnya harus dapat mendiferensiasi produknya dari kompetitornya dan menekankan pada keunikan produknya. Contohnya suasana, dekorasi, lokasi, pemandangan, bahkan diferensiasi secara psikologis itu dapat juga diterapkan. Karena dengan penentuan tarif psikologis, tarif akan dapat ditetapkan sesuai dengan apa yang para pelanggan harapkan akan dapatkan pengalaman unik yang dijanjikan oleh kita sebagai hotel. Ya, jadi ini ada kaitannya juga dengan metode ATM tadi, ya, competitiveness, metode kompetitif, yaitu amati tiru modifikasi. Tapi seberapa baguskah kita melakukan diferensiasi produk dan apakah diferensiasi tersebut itu tidak menyebabkan laba kita tuh tergerus seperti itu. Oleh karena itu ya, kita bisa tetapkan bahwa yang namanya pendekatan logis menghitung tarif itu harus kita miliki ya, di mana kita harusnya yang pertama adalah menentukan laba yang diinginkan ya, terus kemudian menghitung biaya tetap dan biaya variabel, terus kemudian menentukan tingkat penjualan yang maksimum sehingga laba yang diinginkan tercapai. Terus karena kita sudah menentukan tingkat penjualan, kita menetapkan tarif yang harus dibebankan kepada pelanggan. Ya, jadi kan kita bisa lihat di sini secara skema ya bahwa tiga hal ini ya, tiga hal ini itu kan sudah kita pelajari sebelum ini ya, sebelum materi ini. Yaitu di materi analisis impas ya kan. Nah, kemudian setelah kita tahu analisis impasnya gimana, break evennya gimana, kita menetapkan tarif yang harus dibebankan. Namun, untuk dapat menetapkan tarif yang dibebankan itu secara logis, matematis dan ilmiah ya, kita harus menggunakan beberapa pendekatan sekaligus beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan ya. Nah, yang pertama adalah kita bisa menggunakan pendekatan laba sebagai biaya. Dalam hal ini maksudnya adalah menganggap bahwa laba itu merupakan biaya atau kalau istilah manajemen keuangan ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu disebut sebagai cost of capital untuk menjalankan suatu bisnis. Jadi biaya di sini bukan biaya keluar loh ya, bukan biaya uang keluar, bukan. Biaya di sini saya tanda kutip dua ya. Karena ini kaitannya bukan uang keluar, tapi semacam return on investment. Dalam artian bahwa laba yang kuinginkan itu adalah return on investmentku juga. Artinya hotel atau perusahaan itu harus berdaya guna minimum biayanya segitu. Nah, contoh untuk memahami
filosofi ini ya, mungkin kalian karena bukan murni FEB agak susah ya. Tapi kita pakai contoh aja deh yang kalian pasti bisa lah ya untuk membaca, memahami pelan-pelan dan kemudian melakukan perhitungannya ya. Contohnya misalnya sebuah hotel memiliki 50 kamar. Oke ya, jadi hotel 50 kamar. Hotel tersebut itu memiliki target occupancy rate 70%. Artinya ya kalau misalnya kita apa namanya konversi menjadi hari kamar, maka hotel tersebut itu kan memiliki target penjualan 12.775 hari kamar. Ya kan? Nah, itu kan dari 50 kamar dikali 365 hari kerja dikali 70%. Terus kemudian diketahui juga total biaya tetap termasuk laba yang diinginkan. Ya kita nggak tahu laba yang diinginkan berapa ya. Yaitu adalah 411 juta. Nah, terus dari komposisi variabelnya, dari komposisi biayanya, struktur biayanya, kita tahu bahwa biaya variabel itu 25% dari penjualan. Berarti kan seharusnya total biaya tetap itu kan 75% dari penjualan kan. Nah, kalau kita rupiahkan berarti 411 juta ya total biaya tetap yang termasuk laba yang diinginkan tuh 411 juta itu harus dibagi dengan 75% sehingga kita bisa mendapatkan angka 548 juta sebagai penjualan maksimum yang diperlukan. Nah, sehingga kalau ditanya tarif rata-rata per kamar dengan asumsi semua kamar bertipe sama, jadi kita masih pakai asumsi loh ya. Asumsi bahwa semua kamar itu sama. Kita nggak beda-bedain kamar gitu. Ya. Rumusnya adalah ya penjualan yang diperlukan ya 548 juta dibagi kamar yang harus dijual yaitu 12.775 hari kamar. Oke ya. Jadi kaitannya bukan kamar tapi hari kamar loh ya. Oke, nggak boleh kamar. Harus hari kamar. Ya. Hasilnya adalah 42.896,28 atau ya demi kepentingan apa namanya pembayaran yang enak terus uang kembalian yang enak itu kan berarti 43.000 ya. Ya, di mata kuliah ini cenderung kalau dibulatkan ya kalau bisa ya ribuan gitu loh. Ya, supaya nggak tanggung kalau misalnya harus bayar atau harus ngasih kembalian gitu. Soalnya kalau mesennya misal di Traveloka apa Pagoda gitu ya, dalam artian kan Agoda gitu ya, karena kan bisa aja kan koma-komaan itu kan bisa gitu loh. Kan itu bisa pakai kartu kredit atau kartu debit kan bisa untuk bayarnya, maka nggak ada masalah. Tapi kalau cash ya dibulatkan. Terus kemudian ya selain kita bisa menggunakan pendekatan laba sebagai biaya atau cost of capital, kita juga harus mempertimbangkan pendekatan double occupancy. Karena di sini tadi ya kita mempunyai satu kelemahan yaitu kita masih mengasumsikan semua kamar itu bertipe sama. Ya, padahal yang namanya kamar hotel itu kan modelnya kan misalnya ada satu orang yang nginep doang. Tapi kan juga ada orang yang nginepnya dua orang, ya kan? Atau bahkan dua orang plus anak, terus anaknya pakai tambahan kasur, ya kan? Seperti itu. Nah, itu gimana cara nentuin tarifnya? Ya, berarti kan kita ngasumsikan bahwa tarif itu juga harus mencakup kamar yang dihuni oleh dua orang atau disebut juga sebagai double occupancy. Ya, berarti kan kita logikanya adalah tarif untuk kamar dihuni dua orang itu kan ya logikanya harus lebih tinggi lah dibanding yang dihuni oleh satu orang. Ya, jadi intinya semakin tinggi proporsi hunian ganda dalam bangunan hotel, maka semakin tinggi pula lah nanti tarif rata-rata kamarnya. Ya, kalau kita kaitkan dengan contoh di slide sebelumnya ini ya, kita kan punya tarif rata-rata per kamar dalam 43.000. Masih asumsi semua kamar bertipe sama. Tapi kalau kita mempertimbangkan bahwa akan ada double occupancy, ya, maka tarif 43.000 tersebut, ya, itu kalau misalnya kita bisa mencapai tarif di atas itu karena ada yang namanya double occupancy, ya, maka akan menjamin semakin tercapainya tarif rata-rata yang lebih besar dari tarif minimum tersebut. Ya, meskipun kelemahan pendekatan ini adalah kita juga harus mempertimbangkan kompetisi dan ya penolakan pelanggan kalau ternyata tarif double occupancy-nya itu ternyata lebih gede ketimbang misalnya pesaing kita. Seperti itu. Atau bahkan kan ada yang ngetrik kan dalam artian wah mending pilih single bed tapi loro ya gitu. Misalnya gitu ya.
Nah, oleh karena itu ketika kita sudah mempertimbangkan laba sebagai biaya dan juga kita mempertimbangkan mungkin kita akan apa namanya membaginya menjadi double room juga, maka kita akan harus menghitung yang namanya single rate dan double rate. Dalam artian kita harus tahu pembagian berapa sih kamar untuk apa namanya kamar untuk yang dihuni satu orang doang dan mana berapa kamar yang akan dihuni oleh dua orang ya atau mungkin tambah satu bed ekstra ya untuk anaknya gitu misalnya itu. Nah, daripada penjelasan langsung aja kita kasih contoh ya. Misalnya ya kita masih pakai asumsi tadi ya bahwa tarif rata-rata minimum untuk mencapai return on investment yang diinginkan investor itu adalah 43.000. Oke, ya ini masih asumsi awal. Terus tadi kan kita juga punya target bahwa occupancy rate rata-rata saat ini 70%. Dan kalau berdasarkan pengalaman yang lalu, tingkat occupancy rate untuk hunian ganda itu ternyata adalah 40%. Ya, dengan perkiraan jumlah tamu selama 1 tahun adalah 17.885 orang. Sementara spread antara tarif tunggal dan tarif ganda yang diinginkan adalah 10.000. Nah, angka 10.000 ini sebenarnya kan nggak normal ya. Dalam artian ini kan namanya soal ya, contoh soal ya. Padahal kan kalau kita tahu ya misalnya single bed misalnya 250.000, sementara mungkin kalau double bed mungkin 350.000 itu kan 100.000 kan gitu. Ya nggak apa lah ini kan namanya contoh soal ya. Tapi kan nanti kalau kalian secara realitas ya itu bisa kok diuji coba dikit-dikit ya, dicoba dikit-dikit bahwa kan antara ini ke ini nggak sampai 250.000 lagi tapi mungkin 350.000 atau 400.000 gitu. Ya spreadnya, jadi selisih antara tarif kamar tunggal dengan tarif kamar double gitu ya itu 10.000. Nah, untuk yang pengen tahu 40% dapatnya berapa ya, itu cara ngitungnya kayak gini ya. Cara ngitungnya kayak gini. Jadi kalau memang udah diketahui 40% ya udah biarin aja 40% udah tahu gitu. Cuma kalau ternyata di soalnya itu belum tahu akomodasi hunian ganda itu adalah 40%, cara nyarinya itu begini. Ya, jumlah tamu selama setahun 17.085 orang, jumlah kamar yang dihuni 775 hari kamar, sehingga jumlah kamar dihuni ganda itu adalah 5.110. Sehingga 5.110 dibagi 12,75 kali 100% sama dengan 40%. Ya, tapi kita fokus aja ya. Ini yang pertama ini 43.000, terus kemudian yang kedua 70% saat ini, dan 40% untuk hunian ganda. Oke, terus masih ada lagi. Dengan asumsi yang sama, 50 kamar tadi ya, kemudian occupancy rate rata-rata 70%, kan sama aja bahwa pada suatu malam gitu ya, pada suatu malam akan ada optimisme bahwa 35 kamar itu akan tersedia untuk dihuni setiap malamnya. Ya, semacam optimisme rata-rata begini ya. Dan dari 35 kamar tersebut, ternyata 40% diantaranya yang tadi ini ya, ternyata diantara occupancy rate ini occupancy rate hunian ganda itu 40%-nya. Ya, maka 40% di antara 35 kamar itu akan dihuni ganda. Berarti kan 40% dari 35 kamar adalah 14 kamar. Sedangkan 21 kamar lainnya itu akan dihuni secara tunggal. Jadi di sini kita punya dua pembeda bahwa 21 kamar itu single occupied dan 14 kamar itu double occupied. Itu adalah item yang kita butuhkan. Terus ternyata ya kalau misalnya kita itu menghitung bahwa 35 kamar kalau dikali dengan rate rata-rata 43.000 ya, maka akan menghasilkan angka 1.505.000 kan? Ya kan? Nah, sekarang masalahnya kita tuh akan bertanya-tanya gitu loh. Pada tarif berapakah hotel tersebut itu dapat menjual 21 kamar tunggal dan 14 kamar ganda pada harga 10.000 lebih tinggi dari kamar tunggal tersebut, sehingga kelak penjualannya dapat mencapai 1,5 juta sekian. Nah, berarti kan 43.000 kan hanya sebagai untuk mencari tahu kira-kira segini lah gitu loh. Kita ekspektasi minimumnya segini. Lah untuk bisa ekspektasi minimum segini sementara pembagiannya 21 dan 14, sementara yang kamar ganda harus lebih tinggi 10.000, terus jadinya gimana nentuin harganya untuk tunggal dan ganda? Itu kan? Nah, kan kebingungannya situ. Nah, tapi sebenarnya kita itu sudah tahu caranya ya. Metodenya sudah diajarkan kepada kita bahkan sejak SMA atau bahkan SMP malah. Cuma waktu itu kan kalau matematika nggak ada konteks gitu loh.
Kita hanya angka. Coba cari ininya, coba cari ininya. Kita nggak tahu nih buat apa, konteksnya buat apa. Lihat di sini akan ditegaskan bahwa yang kalian pelajari waktu SMP dan SMA, matematika, itu bermanfaat di sini, yaitu metode persamaan matematika untuk eliminasi. Ya, jadi kita akan menggunakan permisalan tarif tunggal ya. Jadi kalau tarif untuk kamar tunggal kita akan sebut sebagai S. Sementara tarif untuk kamar ganda ya itu kan ya namanya ganda G ya. Tapi G itu kan sebenarnya kan sama aja tarif tunggal ditambah 10.000 kan? Ya kan? Kan kamar ganda itu kan 10.000 lebih tinggi dari kamar tunggal. Maka bisa kita bilang bahwa kamar ganda itu S ditambah 10.000. Ya, ingat logika sejak SMP SMA tolong dipakai. Ya. Terus kita bisa melakukan perhitungan persamaan matematikanya seperti ini. Ya. Jadi 21S karena kita kan punya 21 kamar single ya kan, 21 kamar single ditambah 14 kamar ganda yang dimisalkan sebagai S tambah 10.000 rupiah adalah 1,5 juta sekian. Nah, diproses aja 21S tetap, kemudian ini kan 14 kali S 14S. 14 kali 10.000 140.000. Ya, berarti 14S tambah 140.000 sama dengan 1,5 juta sekian. 21 tambah 14 35S. Kemudian ini karena dia tidak ada S-nya, maka dia harus dipindah ke sisi kanan yang merupakan habitatnya yang sama, yaitu rupiah. Sehingga 1,5 juta kurangi 140 sama dengan 1.365.000. Nah, 1,3 juta sekian ini itu sama dengan 35 kali kamar tunggal. Sehingga kamar tunggalnya adalah 1.365.000 dibagi 35 atau setara dengan 39.000. Dengan demikian, kita bisa ngomong bahwa untuk bisa mencapai tarif rata-rata minimum 43.000 per kamar, kombinasinya adalah kamar tunggal rate itu adalah Rp39.000 dan tarif kamar ganda itu ditetapkan Rp49.000 supaya hasilnya sama dengan ekspektasi. Ya, jadi itu cara untuk mengantisipasi misalnya kalau kalian itu punya kamar hotel tipenya 2, yaitu single bed dan double bed. Seperti itu. Tetapi kita punya target rata-rata Rp43.000 dikali kamar yang occupancy rate-nya sekian. Itu ya. Nah, ini juga pengingat lagi ya bahwa kedua tarif tersebut ya itu kan adalah tarif yang semestinya dibebankan oleh hotel kepada para pelanggannya. Namun ada beberapa faktor yang bisa menurunkan tarif tersebut. Jadi tarif ini adalah tarif yang pada dasarnya bukan mutlak. Ini adalah tarif standar ya untuk masing-masing tipe kamar ya. Tetapi bukan berarti bahwa harganya kan seperti ini terus. Ya, karena kan kita kan sekarang kan tipenya kan ada jangka panjang dan jangka pendek. Anggap aja ini adalah keputusan tarif kamar secara jangka panjang. Tapi secara jangka pendek kan kita punya banyak sekali alasan ya. Misalnya apa? Ya misalnya untuk keluarga, misalnya pas liburan gitu loh, ya. Terus kemudian potongan untuk para wirausahawan, komisi untuk biro perjalanan. Kita juga mungkin punya tarif khusus untuk kelompok atau peserta seminar. Kita juga mungkin punya tarif khusus untuk pegawai pemerintah tertentu. Dan mungkin kita juga punya tarif mingguan atau bulanan yang sesuai dengan ya peak season atau low season kan, gitu loh. Ya, jadi sifatnya fleksibel meskipun kita sudah bisa menentukan tarif jangka panjangnya untuk 2 kamar itu sekian. Kemudian yang terakhir ya, faktor yang harus diingat juga bahwa kita juga harus mempertimbangkan yang namanya tingkat hunian rata-rata. Jadi average occupancy rate. Ya, bukan sekedar occupancy rate tapi average occupancy rate. Karena yang namanya average occupancy rate itu tidak hanya dihitung untuk setahun aja, tapi juga bisa dinyatakan dari hari ke hari dalam suatu minggu. Ya, misalnya kita lihat di tabel di bawah ini, yaitu ada hotel A, B dibandingkan ya dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mereka setiap harinya tuh occupancy rate-nya itu sekian, bla 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 bla. Terus kalau di total sama-sama 490%. Dan kalau di rata-rata 70%. Nah, tetapi ya meskipun kedua hotel ini sama-sama memiliki tingkat hunian rata-rata 70%, namun bisa kita lihat dari polanya bahwa hotel B itu cenderung lebih stabil ketimbang hotel A. Maka kalau kita ini adalah hotel A, saran terbaik buat hotel A itu adalah meningkatkan promosi di hari weekend agar dapat menambah datangnya pelanggan potensial yang baru.
Sementara untuk hotel B ya, mungkin biar nggak ketinggalan terhadap hotel A, mungkin antara Selasa dan Rabu itu bisa Selasa sampai Kamis mungkin bisa dimaksimumkan promosinya supaya bisa setara dengan hotel A yaitu 90% sampai dengan Selasa sampai Kamis. Gitu. Ya, jadi paling nggak kan pembuktiannya seperti ini ya. Kalau kita pakai grafik kan seperti ini. Hotel A ya cenderung kan lebih fluktuatif kan occupancy rate-nya ketimbang hotel B. Hotel B lebih stabil, tetapi pada hari weekdays dia kalah ketimbang hotel A. Sehingga masing-masing hotel punya strategi dan rencana pemasaran yang berbeda pula untuk saling bersaing. Baik, itu aja dari saya untuk video ini, untuk materi minggu ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Minggu depan kita akan masuk ke materi terakhir sebelum kita akan menghadapi ujian akhir semester. Terima kasih.